Pemirsa, saya memiliki sebuah kalimat yang bisa kita renungkan, bahwa hidup adalah seperti ketika kita melempar bumerang. Setiap hal yang kita lakukan, sekecil apapun hal yang kita lakukan di dalam kehidupan, sama halnya seperti bumerang, ketika dilemparkan maka bumerang itu akan kembali kepada kita. Maka begitu juga dengan kehidupan. Apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita dengan kecepatan dan ketepatan yang mencengangkan. Maka salah satunya kita berbicara dalam hal sedekah. Sedekah yang Anda keluarkan akan kembali kepada Anda. Lalu apa saja bentuknya? Apakah ketika kita mengeluarkan uang 1 juta, kemudian uang 1 juta itu yang akan kembali kepada kita? Tidak. Allah bisa jadi membalasnya tidak hanya dengan uang, tapi dengan berbagai hal, berbagai kebaikan, kebahagiaan, dan keberlimpahan lainnya yang kemudian akan kembali kepada diri Anda seperti bumerang tersebut, kepada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Pemirsa, banyak orang yang menginginkan kekayaan. Apakah boleh kita manusia menjadi orang yang kaya? Boleh, karena Allah tidak pernah melarang hambanya untuk menjadi orang yang kaya. Yang penting, bagaimana kekayaan itu bisa kemudian menjadi hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, cara terbaik atau termudah untuk kaya adalah dengan sedekah. Seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana ketika beliau berkata bahwa harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf, pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Lihat, Rasulullah berbicara tentang harta. Bahwa harta yang kita keluarkan, yakinlah tidak akan pernah mengurangi harta kita sedikit. Bahkan ada seorang sahabat, Utsman bin Affan, beliau membeli sebuah sumur dengan kekayaannya dari seorang Yahudi. Kemudian sumur itu menjadi miliknya dan sampai hari ini air dari sumur itu bermanfaat. Dan itulah sedekah terbesarnya yang membuat dirinya, Utsman bin Affan, sampai saat ini menjadi salah satu pemilik rekening terbesar di Saudi Arabia, bahkan mungkin saja di dunia. Dari air yang berasal dari sumurnya itu sampai sekarang, Utsman bin Affan dan keturunannya menjadi orang-orang terkaya di Saudi Arabia, di Jazirah Arab. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, sedekah pun bisa menghapus dosa-dosa kita. Seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, bahwa sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Bisa jadi, sedekah inilah yang kelak akan memadamkan lautan api neraka ketika kita melintas melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana dengan sedekah yang terang-terangan? Berbicara tentang sedekah, tentu niatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Lebih baik sedekah terang-terangan dibandingkan tidak sedekah sama sekali. Kita bisa belajar dari hal-hal termudah. Sekarang coba bayangkan, kalau Anda sedang berada di sebuah tempat, kemudian ada orang yang meminta-minta kepada Anda untuk kemudian kita berikan sedekah. Di dompet kita ada uang 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu, 5 ribu, dan 2 ribu. Kira-kira uang mana yang akan kita keluarkan? Bisa jadi yang 2 ribu rupiah. Ya, sedekah perlu dilatih. Coba sekarang sekali-kali ambil uang yang paling merah, 100 ribu rupiah, kemudian berikan. Dan tahan diri kita untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Ya, dan latih itu berulang-ulang hingga kemudian sedekah itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, insya Allah, sedekah itulah yang akan memberkahi hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang lebih banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali, pemirsa. Pemirsa, kalau Anda ingin dilapangkan rezekinya, maka sedekahlah di jalan Allah. Salah satunya hari ini, tadi di segmen awal, kita sudah belajar dari Muhammad Ilham Nugraha, seorang pemuda yang menjadi inisiator, penggerak orang-orang untuk gerakan infak beras. Dengan berinfak hanya 25 ribu per orang, dikalikan jumlah keluarga kita kalau kita mau berinfak lebih banyak. Dan kita, Allah jamin melalui ayat ini bahwa Allah akan melapangkan rezeki kita. Allah akan luaskan rezeki kita. Allah akan memberikan banyak keberkahan untuk kita. Allah akan lunasi utang-utang kita insya Allah. Allah akan selesaikan masalah hidup kita. Allah akan sembuhkan penyakit-penyakit kita. Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Lalu bagaimana jika kita tidak memiliki masalah? Yang bisa kita lakukan adalah kembali bersedekah. Apa untungnya? Masalah-masalah itu semakin jauh dari kehidupan kita, dan kita akan dihindarkan dari berbagai bala dan berbagai masalah yang bisa hinggap di dalam diri kita. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, sedekah juga bisa menjadi jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah dengan melakukan amal jariah.
Contohnya adalah dengan bergabung mengikuti gerakan infak beras dan kemudian memberikan Rp25.000 untuk bisa memberi makan berbagai pesantren tahfiz Quran. Dan bayangkan, setiap beras yang dimakan oleh anak-anak tersebut, para penghafal Al-Quran, kemudian menjadi daging mereka, menjadi asupan gizi bagi otak mereka, dan mereka bisa menghafal Al-Quran. Maka setiap huruf Al-Quran yang mereka hafalkan, insya Allah mengalir pahala untuk kita semua. Dan kemudian jika mereka mengajarkan hafalannya kepada anak cucunya kelak sampai ketika kita meninggal dunia, pun pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Bisa jadi suatu hari nanti, ketika kita sedang berada di alam kubur, kita merasakan sedang gelap, tapi tiba-tiba kuburan kita terasa amat sangat terang. Dan ketika kita tahu mengapa kuburan kita tiba-tiba menjadi lapang dan terang, ternyata karena setiap anak yang dulu pernah memakan beras yang kita berikan kepada mereka dalam bentuk sedekah infak beras ini, lalu kemudian mereka menghafal Al-Quran dan mereka sedang mengajarkannya kepada banyak orang. Dan itulah menjadi jalan kita menuju ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir pemirsa, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Mirsa TV-mu yang dirahmati Allah, inilah janji Allah kepada kita. Jika hari ini Anda sedang kekurangan rezeki dari Allah, jika hari ini kita sedang kesulitan rezeki, atau sedang terlilit banyak utang, atau terlilit banyak masalah kehidupan, maka hampiri Allah dan katakan, ya Allah, inilah yang aku punya. Mungkin aku saat ini tak berlimpah rezeki, tapi aku hanya memiliki barang ini ya Allah. Tunjukkan kepada Allah, kemudian cari orang yang membutuhkan, berikan kepada mereka. Dan bayangkan, kalau kita benar-benar tak punya apapun, katakan, ya Allah, aku tak memiliki harta apapun, tapi aku akan berikan senyuman kepada setiap orang yang hari ini berjumpa denganku. Dan senyuman adalah sedekah yang paling mudah. Itu pun akan dikali lipat gandakan oleh Allah ketika kita membuat banyak orang lain bahagia, dan akan kembali kepada kita dengan rezeki-rezeki yang besar dan mencengangkan. Jika hari ini Anda kesulitan jodoh, maka hampiri Allah. Katakan, ya Allah, aku kesulitan ya Allah untuk menemukan jodohku, tapi aku hanya punya ini ya Allah. Aku berikan untuk agamamu ya Allah. Ya Allah, aku penuhi hidupku untuk berjuang di jalan-Mu. Maka berikanlah keberkahan-Mu ya Allah. Itulah solusi kehidupan kita. Atau Anda memiliki orang tua yang sedang sakit, hampiri Allah. Katakan, ya Allah, saksikan ya Allah, ini adalah barang yang amat sangat aku cintai ya Allah. Tapi hari ini aku akan relakan untuk berjuang di jalan. Akan aku sedekahkan ini ya Allah. Kemudian berikan di jalan Allah. Insya Allah, satu persatu masalah hidup kita akan Allah berikan solusinya. Allah akan berikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa kamu harus melalui semua ini?
Kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini? Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu. Memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang. Berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya untuk kamu yang menonton video ini. Semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة
لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام I am feeling very Olympic today. How about you? I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark
sky.